Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati jami' ahlil qura wal huffaz wal mufassirin wal muhadditsin wa imatil mujtahidin susan ila hadrati Imam Nawawi wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syat'ul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha rawahu Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di hadis yang kita baca ini masih melanjutkan hadis nomor 23, yaitu tentang Jawami'ul Khair, kumpulan kebaikan. Kemarin kita sudah membahas bahwa yang namanya suci bersuci adalah separuh dari keimanan. Alhamdulillah itu memenuhi mizan, subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Berikutnya wassolatu nurun, sholat itu menjadi cahaya. Bapak Ibu, cahaya yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bentuknya banyak sekali. Ya, kalau dohir cahaya ini ya dari lampu, terus kemudian matahari dan lain sebagainya yang kita sebut sebagai cahaya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang sholat nanti ganjarannya atau pahala dari sholat itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya bagi manusia tersebut. Maka memang sebagaimana banyak disebut oleh para ulama, mungkin panjenengan juga sering mendengar bahwa sholat itu kan pokok agama, tiang agama. Jadi sholat itu kan jangan sampai kurang, jangan sampai tidak sah, jangan sampai tidak dilakukan dalam keadaan apapun. Saya mungkin di sini sudah berkali-kali menyampaikan, tidak ada alasan meninggalkan sholat.
Bahkan orang ini sakit parah. Selagi dia masih sadar, maka sholat itu tetap wajib dilakukan. Karena ini pokok. Agama itu pokoknya ada di sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu pokok agama. Doktrin kita kepada keluarga kita adalah apapun yang terjadi, jangan kamu tinggalkan sholat. Apapun. Tidak ada istilah ini dan itu. Mboten. Kalaupun nanti terbukti sholat kita tidak sah, terbukti sholat kita tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, maka kita kan bisa mengulang atau bisa bertaubat. Kalau memang sudah kita lakukan, tetapi faktanya tidak sesuai dengan harapan. Terus kemudian Bapak Ibu, Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadis, basyiril masyina fidzulmi ilal masajidi bin nuritam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Jadi salah satu pahala yang besar adalah dalam kegelapan, berarti di waktu malam. Kalau zaman Nabi masjid itu kan gelap, jalanan juga gelap. Artinya kalau malam itu betul-betul gelap. Lampu tidak sebanyak sekarang. Tapi kan kita itu kadang kalau mikir gimana ya, lampu ndak ada, alarm ndak muncul, jam tidak ada, kok yo tangi ini kok yo dogase. Sekarang ini lampu di mana-mana, adzan bantari ra karuan, terus kemudian alarm ada, tapi kok tangi ini do kawanan. Masalahnya di mana? Masalahnya kan berarti bukan masalah fasilitas kan? Fasilitas yang menunjang, fasilitas yang banyak, tidak ada jaminan orang itu nanti lebih rajin. Mboten. Apakah kula panjenengan masjid jalane mboten becek, hujan kita masih punya payung, apakah kemudian kita tetap punya semangat? Nanti dulu. Sebaliknya zaman Nabi itu ada orang yang buta, yang nuntun ndak ada, tapi dia rajin ke masjid karena semangatnya ada. Ada orang yang miskin, bahkan untuk makan besok saja masih pusing dia. Tapi saatnya ke masjid, dia ke masjid. Sementara kalau kita bandingkan dengan diri kita ini hidup sudah cukup. Makan sehari 3 kali ya kayaknya tidak pernah telat. Terus kemudian rumah juga tidak bocor. Payung punya. Sehat ada. Jadi infrastruktur udah lengkap. Tapi masih saja sebagian kita ini tidak mau untuk ke masjid. Sholat tidak dilaksanakan dengan baik. Lah dong iki fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Wong nikmat wis akeh kaya ngono kok isih syukur. Nikmat yang sudah begitu banyak masih membuat kita merasa, ya Allah nanti kalau saya sudah begini, saya akan begini. Loh piye toh? Ndak usah nunggu nanti, ndak usah nunggu tua, ndak usah nunggu lumpuh baru mengatakan, aku umpamane sehat yo ngono, mbiyen gak sehat ora. Mbasa stroke gak ngomong ngono. Kuwi nek malaikat entuk emosi dikampleng wong kaya ngono kuwi. Nggih to. Wingi sehat kon ning masjid angel ora karuan, mbasa stroke kok ngomong karo bojone, aku umpamane sehat donge ning masjid to, Bu. Nggih. Ya, entah dari hati tenanan apa karena menyedihi tentang keadaannya terus ngomongin ngono kan enggak tahu. Soale biyen Fir'aun itu Bapak Ibu, Fir'aun kan ditapuk kalau malaikat. Lalu malaikat mengatakan, "Al-ana, kenapa sekarang? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin."
selama ini kamu sudah maksiat, durhaka sama Allah, kamu bikin kerusakan, lah kok mati kok ujuk-ujuk la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Malaikate napuk Fir'aun, ditapuk. Lah kan podo, substansinya sama. Nek kula panjenengan wayahe sehat gawe usaha, wayahe sehat mlakune masjid hampir tidak pernah. Lalu kemudian saat sakit, saat tidak bisa ngapa-ngapa, saat Allah cabut kesehatan, kemuliaan, habis semua. Loh lah kok gek ngomong. Oke, nah makanya kula jenengan monggo, ini Allah ngasih kabar gembira, Nabi ngasih kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Menuju masjid. Apa kabar gembiranya? Binuritam yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna nanti di yaumil qiyamah. Jadi ini cahaya yang dimaksud hadis pertama ini, pembicaraannya seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu, wassolatu nurun, salat akan menjadi cahaya. Yastaniyu biha qalbul mu'min fid dunya. Dengan salat Allah akan mencahayai hati orang mukmin di dunia. Jadi di dunia ini orang mukmin yang ahli salat Allah akan mencahayai hatinya. Nur di dalam hatinya, cahaya di dalam dirinya. Siapa yang bisa melihat? Ya orang yang dikehendaki oleh Allah bisa melihat. Makanya Bapak Ibu, ahli salat niku wajahe wae ketok. Ahli salat gak wajahe pun ketok. Karena ada nur, ada cahaya di dalam hatinya. Terus kemudian Bapak Ibu, sebagaimana di dalam Quran kan ada salat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tafsirnya banyak. Para ulama mengatakan, apa bisa begitu? Iya. Asalkan kamu salat dengan baik, kamu salat dengan serius, maka Allah nanti yang akan memperbaiki amalmu. Allah yang akan memperbaiki amalmu. Seriusi dulu sholatnya ini, beneri dulu sholatnya. Nanti lambat laun, kalaupun dia orang yang jahat, kalaupun dia orang yang jelek, Allah yang akan memperbaiki. Jadi yang memperbaiki biarkan Allah yang ngasih aja. Udah nanti. Lah karena apa? Di hatinya ada nur. Orang kalau hatinya ada nur itu Bapak Ibu mudah mendapatkan sesuatu. Jadi nyantelnya gampang. Nyandali gampang. Kan gini, Quran itu kan nur. Quran itu cahaya. Huda wa nur. Petunjuk dan juga cahaya. Nah, Allah itu juga cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah menyebut dirinya dengan nurus samawati wal ard, yang mencahayai. Yang mencahayai. Allah itu cahaya atau mencahayai lah penena kalimatnya, mencahayai langit dan bumi. Lalu malaikat itu nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Lalu sholat itu nur. Sholat itu juga cahaya. Quran itu juga cahaya. Nah Bapak Ibu, cahaya ketemu cahaya, ketemu cahaya, ketemu cahaya, kan gampang. Cara kabel, cara program niku kompatibel. Jadi nek wong atine kompatibel karo malaikat, kompatibel karo Quran, kompatibel karo Gusti Allah. Mengapa dia tidak pantas menjadi orang baik? Wong atine wis tercahayai,
Allah sendiri maha mencahayai, Allahu nurus samawati wal ard. Terus malaikat yang membawa cahaya itu juga dari cahaya. Kalau itu yang terjadi, bukankah sangat dimudahkan untuk menjadi orang yang baik? Maka orang baik itu indikatornya salah satunya ya dari Quran. Mungkin sekarang belum, tapi jika dia istiqomah di dalam kebaikan berupa sholat tadi, maka insya Allah lambat laut hatinya tercahayai, kemudian dia memperoleh cahaya Quran, memperoleh cahaya dari malaikat, memperoleh cahaya dari Allah, lalu dia akan menjadi orang yang baik dan mulia. Iman Bapak Ibu, nek niki mboten diapike iman kula panjenengan. Nggih. Jadi karena ini menjadi nur, menjadi cahaya dalam kegelapan. Nanti di kubur kita juga akan mendapat cahaya dari Allah. Di akhirat sebagaimana tadi disebut juga akan mendapatkan cahaya. Bahkan tadi kan yang kita sampaikan mlaku ning masjid wae, durung salat wis dapat cahaya. Apalagi kalau kita udah sholat. Jadi pembahasan sholat itu kan banyak ya, dilihat dalam banyak persepsi, banyak perspektif. Tapi yang paling penting bahwa kita mesti pahami sholat itu adalah cahaya yang dapat menyinari qalbul mukmin, hati orang mukmin di dunia ini. Wa rubbama yadharu ala wajhihi al-baha. Nah, tadi saya sampaikan, dan bisa jadi orang ini punya apa ya, bahasane wong saiki, aura yang bagus, kewibawaan disebabkan karena dia sholat dengan baik. Yang ngasih Allah, Pak. Namanya terhormat, kewibawaan dan sebagainya. Ini kan manusia itu kan punya kondisinya masing-masing. Tapi dengan sholat yang baik, bisa jadi akan nampak di wajahnya kewibawaan disebabkan karena hal-hal yang tadi disampaikan. Jadi sholatnya menjadi nur, menjadi cahaya bagi dia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi di akhirat pun manusia nanti akan mendapatkan hal yang semestinya. Lanjut Bapak Ibu, karena ini sudah dibahas 2 kali, kita lanjutkan saja. Was-shadaqatu burhan. Sedekah ini menjadi burhan. Burhan itu apa? Burhan itu petanda. Burhan itu bukti. Sedekah niku maknane bener. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah. Jadi sedekah itu maknane bener. As-siddiq niku sing bener. Siddiq pakai tasdid itu gelar untuk Abu Bakar. Siddiq sebagai sifat itu sifat wajib bagi Nabi. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Niku sifat wajib Kanjeng Nabi. Siddiq maknanya bener. Nah, sedekah itu diambil dari kata-kata sedekah yang merupakan kalimat yang sama dari kalimat siddiq dan shadaqallahul azim tadi. Lah ini kok bener apa nih? Bener imane. Wong sing bener imane tandane dhek gelem sedekah. Nek dhek bener keyakinane tandane dia mau sedekah. Nah, nanti sedekah dibagi 2 nggih. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib sudah ditentukan baik mengenai kadarnya maupun persyaratannya. Nek sedekah wajib niku ana syarate. Nek sedekah sunnah mboten enten syarate. Nah, tapi baik wajib maupun sunnah ada rambu-rambu yang perlu kita pahami. Jadi kita ini Bapak Ibu sebagai muslim kan dasar kita adalah Al-Quran, dasar kita adalah hadis Nabi,
dasar kita adalah ijma umat, ijma sahabat, ijma ulama, atau analog atau kias. Nah, di Quran itu ada bukan bab ya, ayat yang membahas tentang sedekah. Makanya ini jadi panduan bagi kita semua, ben urip niku mboten nganggo hawa nafsu. Dawuhipun Gusti Allah, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basdi fataq'uda malumam mahsura. Nah niku wonten juz 15. Niki masalah sedekah Bapak Ibu. Jadi di samping membahas tentang keutamaan sedekah juga ada rambu-rambune. Ben kula jenengan itu balance ya, seimbang. Aja bicara tentang masalah keutamaan itu, tapi lali rambu-rambune. Nggih, teng mriku dingendikake la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Berarti pelit, bakhil, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah. Yang wajib tidak dilakoni, sing sunah yo ora dilakoni. Niki disebut bakhil. Nggih, ora gelem nglakoni sing wajib. Terus Bapak Ibu, Allah melanjutkan wala tabsudha kullal basti. Kamu juga jangan terlalu dermawan. Tidak usah. Jadi ternyata di Quran itu disebut tidak boleh terlalu dermawan. Dengan sedekah ya sedekah, tapi ojo kakean. Lu apa ana wong sedekah kakean? Ada Bapak Ibu. Dulu waktu sahabat Abu Bakar menyodakahkan semua hartanya, khusus untuk Abu Bakar boleh. Tapi Umar bin Khattab mau sedekah seluruh hartanya tidak boleh. Lu kenapa? Pertimbangannya banyak. Abu Bakar ini tingkat tawakalnya tinggi, tingkat ininya bagus. Umar bin Khattab kalah. Tidak boleh. Dumeh gak seneng sedekah, kabeh kayak kabeh. Nanti dulu Bapak Ibu. Jangan. Makanya kan sejak dulu saya menyampaikan, sampai di Istiqomah saya sampaikan, karena ada orang yang terjebak di sini. Berarti lah mau ayat iki. Kodone cerita Pak kula niku sedekah terus-terusan. Suwe-suwe kok bangkrut. Suwe-suwe kok ada duit. Lah kenapa? Lah karena saya mendengar katanya sedekah itu kalau memberikan 100 dapat 1000. Lho ya iku bener kuwi. Tapi untuk ini akhirat. Lho nek untuk ini akhirat ya kula nanti dulu toh. Wong karepe kula niku entuk donya. Jadi dia kata dia 2 tahun dia sedekah. Tapi akhirnya dia malah mendekati bangkrut. Katanya sedekah tidak bikin miskin. Jadi nek proporsional ya tidak bikin miskin, nek tidak proporsional ya bikin miskin. Ya. Karena rambu-rambunya ada. Rambu-rambunya ada. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena Allah yang menyampaikan. Dan kita pegangi itu Pak. Kita pegangi. Sampean sedekah ya aja akeh-akeh. Lah aja akeh-akeh maksudnya piye? Ya maksimal sepertiga sajalah. Seperti orang wasiat. Jadi kalau kita punya aset 100 juta ya maksimal ya 30 juta. Lah tapi saya pengen dapat nilai banyak di akhirat. Iya, silahkan. Tapi dicek dulu lah. Dicek dulu. Sebabnya apa Bapak Ibu? Ini yang dikhawatirkan dan sering terjadi. Karena Quran yang menyampaikan. Wala tabsudha kullal bastik fataq'uda malumam mahsura. Engko nek ngono kuwi jenengan kakean leh musedekah, yang terjadi apa? Tercela, menyesal. Lah iki sing bahaya. Sedekah menyesal. Tiwas wingi tak sedekahno. Tiwas tak kekno.
kula pun ketemu wong kalih. Sing ngeten iki. Sudah 2 orang Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena terlalu berlebihan. Udah 2 orang. Saya sampaikan. Yang satu minta sedekah dijaluk meneh oleh pula. Ya ndak boleh. Meh dijaluk meneh, Pak. Sebabnya yang terjadi apa? Yang terjadi menjelang beliau itu selesai pekerjaan, dia ditipu sama orang, akhirnya bangkrut. Sampai dia cerita mau jual rumahnya, ada orang kaya raya di situ yang diminta untuk membelinya, tapi dia tidak mau. Ngojo-ojo kula kon ngojo-ojo ide, tapi saya tidak mau. Kenapa? Wah nanti urusannya jadi panjang, urusan bondo niku nyamari. Lalu dia ngomong, Pak Ustadz, sedekah diminta kembali, boleh enggak? Ya enggak boleh. Lah napa toh Pak? Saya kepo kan, saya tanya. Jadi dulu itu sekitar tahun 2016 atau 2015, saya ini begini-begini, terus saya mensedekahkan sebuah aset, kalau sekarang di total itu nilainya lebih dari 5 miliar. Lah kula saiki keblekan utang ceritane. Nek niku kula jaluk meneh kan utange kula rampung. Nah, saya sampaikan ya normanya ndak bisa. Normanya ndak bisa diminta kembali, ndak bisa. Jadi Bapak Ibu, sedekah adalah bukti keimanan, tapi pakai aturan. Nganggo tata cara. Supaya apa? Ya supaya tidak seperti yang disampaikan Quran tadi. Jangan terlalu loman. Jangan terlalu loman itu udah apik. Ya loman, tapi jangan berlebih-lebihan. Wah, itu Pak Ustadz ada cerita katanya sahabat Ali. Suatu saat dia lapar, lalu dia kerja dapat roti di tengah jalan dikei wong miskin. Ngono kan? Ning omah ngeleh. Nek ngono kuwi umpamane yang terjadi pada sahabat Ali betul dan saya melakukan itu. Nggih, nek kula termasuk yang melakukan. Ngono kuwi bener apa salah? Dadi ini umpamane bapak-bapak keluargane ana bojone ana anake wis 3 dina ra mangan. Terus kerja dadi apa jenenge sing mikuli jenenge apa? Manol. Umpamane sahabat Ali mbiyen kan ngoten. Manol terus entuk gawean entuk duit. Bar entuk duit tuku sego bungkus karena keluargane 5 ya tuku 5. Tekan dalan ana wong miskin ngomong urung mangan 3 dina. Terus segane kayak wong miskin, mulih ora nggo apa-apa. Bener apa salah nek ngono kuwi? Salah Bapak Ibu. Lho sedekah kok salah? Lho piye to sedekah ana aturane? Kata Nabi wabda biman ta'ul. Mulai dari yang menjadi tanggunganmu. Lho nek wis punjul monggo. Ini kasusnya kan begitu. Tapi kan sebagai sebuah cerita itu kan bombastis Bapak Ibu. Luar biasa. Enggak masalah luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa mungkin bagi orang seperti Abu Bakar oke. Kalau itu Ali bin Abi Thalib dan itu benar oke. Tapi saya tidak tahu validitas cerita tersebut. Nah, ada aturan. Ada aturan Bapak Ibu. Jadi dimulai dari yang menjadi tanggungan. Wabda biman ta'ul kata Nabi. Lah nek Nabi ngendikan ngono, Quran ngendikan ngono. Lho kula panjenengan kan kantun manut sami'na wa ata'na nggih Gusti, kula tak manut jenengan. Kula mboten ajeng pelit, kula mboten ajeng kelomanen. Kula ajeng dhisikke keluargane kula. Kan begitu. Dahulukan yang menjadi tanggungan. Ya memang begitu aturannya. Jadi tidak usah bombastis, tidak usah berlebihan. Nah, karena sebagian orang itu seneng nek ceritane ngono kuwi pati kan wae iso nglakoni. Lha nek ngoten niku apa iso nglakoni kula jenengan? Kan mboten iso. Makanya baik Quran maupun hadis itu mengajarkan
hidup itu realistis. Nabi itu realistis Bapak Ibu, walaupun beliau tidak aliran realisme, mboten. Nek realisme itu nanti semua harus realistis. Mboten, Nabi di dalam melihat kehidupan itu realistis. Tapi nek agama jenengan itu jangan terlalu melogikakan agama nggih, mboten pas mangke dadine. Tapi bahwa agama itu bisa dilogika sebagian ya. Bukan semuanya bisa logika. Iman ora iso dilogikake Bapak Ibu. Jadi sedekah adalah bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Aturannya ada sedekah. Kita tahu Bapak Ibu sedekah itu nilainya besar. Kita tahu sedekah itu nilainya luar biasa. Bahkan bisa menjadi kebaikan kita udah mati bisa jadi kebaikan kita. Tetapi tetap harus realistis. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Tidak boleh. Jadi kita harus mengikuti aturannya. Ada orang, ini pernah ditanyakan kapan ya, udah lama ya. Ono wong radidit pengen banget korban. Pinginnya kan apa ya Pak? Lah tapi wong radidit piye? Ya udah toh, apa yang kamu miliki bisa dijual, nanti Allah yang akan mengganti. Lah kok iso-isone muni Allah yang akan mengganti? Ganti ini kan yang akhirat Pak. Allah mengganti di akhirat. Oh nek masalah hayatnya ada wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Allah tegaskan, dan apapun infak yang kamu berikan pasti Allah akan menggantinya. Tapi dipikir sih iku gantine ning akhirat. Nek jenengan salah ekspektasi gantine ning donya, jenengan bisa stres. Lah kok ora entuk ganti-ganti kapan yo Pak yo? Lah yo empuh. Nggih. Lho piye to Pak? Katanya sedekah baik. Ya iya, Qur'annya juga ada kok. Apa yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah. Lah masalahnya ganti kapan? Nek ganti ning donya Pak, dan alhamdulillah saya tahu apal itu. Ayat niku yo apal, terus kemudian sedikit banyak pengetahuan tentang itu juga ada. Nek kula kok keyakinannya kaya sampean meh diganti ning donya, lah kan mobilnya didol wae nggih sedekah. Kan diganti. Apa meneh gantine 10 kali lipat, cobi jenengan gelem apa? Oh, turah gelem to, Pak? Apa meneh dikei wektu maksimal 3 sasi. Lho yo gelem. Mangke kula dole, lah suwe-suwe agama kaya MLM. Sing mburi lauman no. Nah, multi level marketing. Kan ndak begitu Bapak Ibu. Bahwa ayat itu bicara tentang infak pasti diganti, yes, kita semua yakin. Tapi kapan gue lo maksudnya? Setahu saya itu maksudnya di akhirat. Ono sing ngojok-ojoki meneh. Mboten Pak, pasti diganti. Nek jenengan ora diganti, berarti mungkin kurang ikhlas. Jadi disalahno ikhlase. Yakin dengan pernyataan itu. Oke, kita bisa berdiskusi tentang itu. Jadi nek ana kanca-kanca sing yakin bahwa sedekah itu pasti dibalas di dunia, angger ikhlas kan? Nek ora ikhlas berarti jenengan kurang ikhlas iki ora dibalas kan ngono. Oke, logika itu kita pakai. Kita kunci logika itu, lalu kita bawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah niku menjelang wafatnya, ki bondone tambah akeh apa kurang? Kurang napa tambah kathah? Kurang, mentek malahan. Katanya Nabi itu kan sedekahnya kenceng, segep kan? Nabi segep sedekah mboten? Segep. Ikhlas mboten? Ikhlas. Diganti ning donya mboten? Lah nyatane ora sugih. Kan mestinya kalau kita kan pakai teori yang tadi katanya. Kanjeng Nabi sedekah mesti ikhlas. Nek aturan dasare kok sedekah kuwi diganti ning donya, berarti nek sedekah 10.000 kan entuk 100.000. Niku berarti kan ikhlas minimalis. 10 kok siji banding 10 kan standar. Mestinya kan banding 700 kan ngono.
Infak fisabilillah itu kan seperti sebuah benih kan, ditanam jadi 7 bulir menghasilkan 700 biji, 700. Lah tapi Kanjeng Nabi faktanya kan tidak tambah kaya, padahal sedekah kathah, yo ikhlas. Masa wani ngucapke Kanjeng Nabi ikhlas? Ndak berani. Warisannya Kanjeng Nabi itu apa sih? Tanah fada itu saja jadi masalah. Nek jenengan cerita apa membaca tentang sejarah itu rame. Tanah fada itu rame. Mulane warisannya bahaya nih. Oke. Tanah fada itu tanahnya Kanjeng Nabi. Sampai ke Siti Fatimah kan. Siti Fatimah akhirnya kan waktu dadi oposisi sedelok bareng kan ngono. Oh itu rame Pak. Tapi tidak usahlah saya ceritakan. Itu apik ya masalahnya. Kanggo kula jenengan lah pate apik. Siti Fatimah meninggal ya sekitar 6 bulan sesudah Nabi. Jadi Nabi itu Bapak Ibu tidak meninggalkan banyak harta. Padahal dulunya kaya raya. Ahli sedekah. Kalau mau jenengan ya nek muni bangkrut ya mungkin Kanjeng Nabi itu nek bangkrut kan ya enggak. Tapi yang jelas teori tadi kan tidak bisa dijadikan landasan. Oke, jadi kita lebih cenderung ya infak sedekah ya niate lillahi taala. Masalah Allah memudahkan rezeki kita karena kita sedekah ya alhamdulillah. Tapi seandainya tidak, maka itu bukan menjadi halangan alasan bagi kita untuk meninggalkan sedekah. Karena kita disuruh sedekah. Jadi monggo nggih proporsional di titik ini zakat yang wajib monggo jalankan, ibadah sunnah ya sedekah infak yang sunnah monggo dijalankan secara proporsional mengikuti aturan, tidak menggunakan hawa nafsu. Karena ibadah nek nganggo hawa nafsu niku tujuannya jadi kemana-mana. Jadi kita ikhtiarkan sedemikian rupa. Dan yang namanya sedekah itu diawali dari yang paling dekat. Ya, yang dekat dulu, keluarga, tetangga, lalu yang jauh-jauh. Tidak usah kalau panjenengan sedekah ke kejauhan kalau memang di sekitar kita masih ada yang membutuhkan. Pokoknya menyesuaikan lah. Jadi kita itu intinya hidup itu proporsional. Mboten kebablasan. Angger ana wong kebablasan, doktrin-doktrin si kebablasan kita katakan no, tidak pada doktrin-doktrin yang berlebihan. Ngaji ngono enak Bapak Ibu kula jenengan yo dungane kuwi dikontekskan dalam kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Dunyane entuk, akhirate entuk, ikuti aturannya, batasi diri atas hal-hal yang jelek, yang maksiat, tapi apa yang perlu kita nikmati sebagai anugerah fadl dari Allah ya kita nikmati saja. Nih, ngoten Bapak Ibu, jadi pembahasannya di sini poin pertama adalah sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti. Nih, bukti bahwa ini bagian dari keimanan kita kepada Allah. Dan nanti masih ada wasabru diaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo dipun lajengaken tanya jawab. Matur nuwun.